Suki Hontu dan selamat malam para sahabat Dhamma. Sungguh berbahagia kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini, yaitu pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025, dalam acara Q&A bersama Bante Utaranyana. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Sadama Cutika dan diadakan setiap hari Selasa pukul 19.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat secara online melalui aplikasi Zoom. Marilah kita bersama-sama belajar Dhamma. Sebagai informasi, Zoom ini juga akan diupload ke YouTube. Silakan menghubungi channel PATPDH Sidi Kalang atau Yayasan Sadama Jotika dan jangan lupa untuk di-subscribe. Oke, sebelum kita memulai acara Q&A pada malam hari ini, saya akan membacakan beberapa tata tertib pada sesi tanya jawab. Para sahabat Dhamma bisa mengajukan pertanyaan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan bertanya langsung, yaitu dengan raise hand di aplikasi Zoom dan peserta kita batasi maksimal 2 pertanyaan dan diharapkan untuk membuka kamera pada saat bertanya. Yang kedua adalah dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Dan yang ketiga adalah dengan mengirimkan pertanyaan melalui media sosial PATBDH Sidi Kalang di Instagram maupun di WhatsApp dengan nomor 085277111266. Baiklah para sahabat Dhamma, acara ini akan segera kita mulai. Marilah kita mengkondisikan batin kita dengan penuh rasa hormat dan penuh perhatian. Mandami Bante, apakah acaranya bisa kita mulai? Ya, mari kita mulai dengan menghormat kepada Sang Buddha dengan membacakan Namo Tassa 3 kali bersama-sama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Sahabat Dhamma, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, sebelumnya diinformasikan bahwa pada tanggal 10 Juni, Ko Edi ada bertanya mengenai satu pertanyaan yang dimana Bante akan menjelaskan mengenai penjelasan mengenai tentang air mata. Mungkin bisa ditampilkan dulu pertanyaannya, host. Ini pertanyaan yang sebelumnya Bante. Menangis atau keluarnya air mata menurut Abhidhamma apakah merupakan wujud domanassa? Dan bagaimana dengan orang yang terharu gembira seperti berhasil mencapai cita-cita atau juara kompetisi sport? Terima kasih Bante. Bante kami persilakan untuk penjelasannya. Ya, jadi pertanyaan ini banyak topik mengenai air mata atau keluarnya air mata seperti menangis atau terharu gembira itu dijelaskan di dalam Wisuddhimagga. Tolong tampilkan slide yang sudah Bante kirimkan ya. Penjelasan mengenai air mata yaitu penjelasan di dalam kitab Wisuddhimagga, tepatnya mengenai Anusati Kamatana di bagian Kotana, Kotasa, yaitu bagian-bagian tubuh. Seperti yang kita ketahui di dalam penjelasan mengenai konsentrasi atau samatha bhavana, di dalam Wisuddhimagga itu dijelaskan ada 40 objek. Di antara 40 itu ada kamatana mengenai anusati kamatana nideso atau penjelasan mengenai meditasi anusati. Nah, yang disebut anusati ini adalah dari kata depan anu dan juga sati. Nah, jadi sati ini yang seperti kita ketahui adalah perhatian penuh, perhatian terhadap objeknya. Nah, sedangkan anu itu adalah sati yang terus berulang lagi dan lagi dan lagi begitu ya. Nah, jadi di sini artinya seorang meditator atau yang sedang bermeditasi anusati ini dia harus mengaplikasikan pikirannya terus-menerus kepada objek meditasinya. Nah, di bagian tersebut itu ada penjelasan mengenai air mata atau dalam bahasa Pali itu yang disebut sebagai asu. Nah, jadi air mata ini juga merupakan salah satu dari 32 bagian tubuh ataupun penjelasan 42 bagian tubuh seperti yang ada di Sutta, contohnya Masatipatthana Sutta ataupun juga sutta-sutta yang lainnya. Air mata ini yang merupakan salah satu bagian tubuh itu yang dominan unsur air. Makanya dijelaskan sebagai air mata adalah unsur cairan atau apodhatu yang menetes dari mata.
Nah, jadi kita bisa melihat di sini penjelasan di dalam slide bahwa ketika seseorang berlatih yang disebut meditasi 32 bagian tubuh, terutama ketika dia menyelidiki apa itu yang disebut sebagai asu atau air mata. Nah, di sini dia perlu mengetahui definisi dan juga warna dari objek konsentrasinya, yaitu air mata. Dijelaskan warnanya di sini seperti minyak wijen yang jernih dan bening, dan juga kita harus mengetahui bentuknya. Nah, jadi bentuknya ini karena yang disebut sebagai cairan, artinya dia menyesuaikan dengan tempat di mana dia berada, begitu ya. Nah, dalam hal ini adalah rongga. Kemudian dilihat dari posisinya. Nah, jadi air mata ini keluarnya pun juga dari bagian atas mata. Air mata atau ketika makhluk. Nah, di sini yang disebut sata ya. Jadi seperti kayak kita menyebutnya sabi sata atau semua makhluk begitu ya. Nah, di sini para makhluk ketika merasa gembira, lalu tertawa terbahak-bahak, atau ketika dia merasa sedih, lalu dia menangis dan meratap, ratapan, atau ketika dia sedang makan makanan yang tidak sesuai. Nah, di sini seperti misalkan makan pedas begitu ya, makan makanan yang pedas, nah sehingga pada saat itu dia juga bisa keluar air mata. Atau ketika mata mereka itu terkena asap, debu atau pasir. Nah, jadi ketika mata sedang kelilipan debu ataupun juga asap gitu ya atau pasir. Nah, pada saat itu pun juga air mata pun juga bisa muncul. Nah, jadi unsur air mata ini itu muncul akibat faktor-faktor seperti kebahagiaan. Nah, jadi di sini dijelaskan yang disebut kebahagiaan itu adalah somanasa. Nah, pertanyaannya pun seperti yang mengacu kepada pertanyaan Bapak Edi yang dijelaskan apakah air mata itu hanya keluar pada saat dia sedih atau domanasa. Nah, jadi di sini somanasa pun juga bisa keluar air mata begitu ya, seperti terharu atau air mata kebahagiaan. Kemudian air mata juga bisa keluar karena makanan yang tidak seimbang atau temperatur yang tidak seimbang begitu ya, ataupun juga karena faktor-faktor seperti debu, asap, pasir, dan seterusnya. Nah, jadi air mata itu bisa keluar, terkadang tidak sampai menetes, tapi terkadang juga bisa menetes keluar. Nah, ini penjelasan di dalam Wisudimagga. Ya, silakan lanjut. Ya, penjelasan lebih lanjut di dalam Kaigata Sati. Nah, jadi 32 bagian tubuh itu juga terkadang kita nggak bisa melihat konten atau judulnya itu sebagai meditasi 32 bagian tubuh, tetapi penjelasan mengenai meditasi 32 bagian tubuh ini terutama di dalam bagian Kaya Gata Sati. Nah, jadi ini kata yang cukup umum ya diketahui di kalangan orang-orang yang berlatih meditasi Kaya Gata Sati atau perenungan terhadap tubuh atau perhatian penuh terhadap tubuh. Nah, di sini penjelasannya yaitu bagi seorang yogi yang sedang menganalisa. Nah, di sini yang disebut yogi itu adalah seorang meditator begitu ya. Menganalisa air mata atau yang sedang menjadikan air mata itu sebagai objek meditasinya. Nah, dia harus memperhatikan sesuatu yang mengisi rongga mata. Nah, jadi yang pada saat itu dia harus memperhatikan bagian-bagian yang mengisi rongga matanya. Dan dia juga harus mengetahui batasan-batasannya, pariceda. Nah, jadi yang disebut rongga mata itu dari mana ke mana begitu ya. Nah, jadi di sini dia juga harus bisa merasakan yang disebut rongga mata itu di bagian mana. Nah, jadi dia jangan mengamati yang disebut air mata itu seperti misalkan dia memperhatikan ke hidung ataupun juga ke telinga dan seterusnya. Nah, itu tidak bisa ya. Nah, sehingga di sini orang yang berlatih 32 bagian tubuh, nah di setiap bagian tubuhnya dia juga harus memahami batasan-batasannya. Oke, silakan next slide. Nah, jadi air mata juga dijelaskan sebagai perumpamaan begitu ya. Nah, jadi seperti halnya batang muda pohon tal yang berlubang dan penuh dengan air.
Nah, batang batang tersebut itu tidak mengetahui bahwa ada air di dalamnya. Demikian juga air yang di dalam batang tersebut juga tidak memahami bahwa dirinya itu berada di batang pohon muda tersebut. Ya, selanjutnya. Ya, begitupun juga rongga mata itu juga tidak bisa mengetahui apakah ada air mata di dalamnya. Begitupun juga air mata juga tidak bisa mengetahui bahwa air mata itu berada di rongga mata tersebut begitu. Nah, jadi fenomena ini itu saling tidak mengetahui satu sama yang lain. Nah, jadi artinya, next slide. Secara realita, nah air mata itu adalah dalam tubuh ini adalah bagian yang terpisah begitu ya. Bagian yang terpisah dari air mata, begitupun juga dengan rongga mata atau bagian tubuh yang lainnya. Air mata juga acetana, yaitu ya bisa kita katakan itu tidak punya batin begitu ya. Jadi nggak ada cetana, nggak ada niat yang timbul di dalam air mata. Juga tidak berkategori, artinya objek kata itu tidak bisa ditentukan apakah ini kusala atau akusala begitu ya. Dan juga sunya, kosong. Ya artinya sebenarnya air mata itu adalah konsep gitu ya. Nah kalau diperhatikan air air mata itu sebenarnya tidak ada, tetapi hanyalah materi-materi yang muncul karena kondisi. Nah begitupun juga bisa dilihat, disadari bahwa air mata itu sebagai tanpa inti diri atau tanpa esensi diri. Nah jadi kita tidak bisa menemukan sesosok diri, jiwa ataupun atta di dalam tetesan air mata begitu ya, atau seperti bubur atau memiliki sifat yang lengket dan mengikat dan juga merupakan manifestasi dari unsur air. Jadi yang seorang meditator dia juga harus memahami yang disebut realitas sesungguhnya dari air mata itu apa begitu ya. Nah ini juga terutama ketika dia sudah mulai masuk ke dalam meditasi wipasana, di mana di dalam meditasi wipasana itu ada dua meditasi. Yang pertama adalah meditasi mengenai materi, rupa kamatana, dan juga meditasi mengenai batin, nama kamatana. Begitu ya. Nah, jadi penjelasan penjelasan ini sebenarnya dijelaskan terutama yang barusan Mbak jelaskan itu harus memahami ketika 32 bagian tubuh atau 42 bagian tubuh yang di dalamnya itu adalah salah satunya air mata, itu harus dilihat secara realitas sesungguhnya. Yang disebut 32 bagian tubuh dari rambut, bulu tubuh, dan seterusnya, air mata juga termasuk di sana, itu tidak lain hanyalah konsep. Nah, sedangkan ketika seseorang berlatih vipassana, nah di dalam Wisudimagga itu juga dijelaskan dengan sangat jelas bagaimana praktisi meditasi vipassana itu harus melihat yang disebut 32 bagian tubuh. Nah, jadi waktu dia berlatih meditasi vipassana, nah dia tidak melihat lagi yang disebut sebagai air mata. Tetapi dia harus bisa memahami realita air mata itu apa, begitu ya. Nah, contohnya, nah di dalam slide ini dijelaskan asal mula kemunculan air mata. Nah, jadi harus bisa melihat yang disebut kenapa air mata itu ada begitu ya. Nah, dari sisi yang atau yang dalam bahasa Palinya itu disebut samutana, asal mula atau kemunculan. Nah, jadi sebagaimana unsur tanah, patawi datu dan seterusnya telah dijelaskan secara rinci, menunjukkan bagian-bagian tubuh seperti rambut dan seterusnya begitu ya, yang berjumlah 42 bagian. Nah, di sini sebenarnya karena Bante hanya mencuplik kalimat di dalam kitab Visuddhimagga. Nah, jadi penjelasan-penjelasan sebelum ini dijelaskan dalam meditasi 4 elemen. Nah, jadi bagian-bagian tubuh tertentu itu dijelaskan sebagai yang dominan. Yang dominannya itu adalah unsur elemen tanah. Nah, contohnya seperti rambut, bulu tubuh, dan seterusnya sampai yang disebut sebagai bagian otak di kepala begitu ya. Yaitu yang disebut bagian tubuh yang dominannya unsur tanah. Nah, begitupun juga yang dominannya unsur air dijelaskan dari seperti darah dan juga yang lainnya begitu ya. Nah, salah satunya pun juga yang disebut sebagai air mata ini. Nah, jadi penjelasan yang disebut 30 bagian tubuh yang dominan ada unsur tubuh atau sorry bagian-bagian tubuh yang dominannya unsur tanah
dan juga ada bagian-bagian tubuh yang dominannya unsur air seperti air mata begitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan penjelasan sebagaimana unsur tanah dan seterusnya telah dijelaskan secara rinci sebagai dasar untuk menunjukkan bagian-bagian tubuh seperti rambut dan seterusnya. Nah, di sini di poin yang kedua itu kita bisa melihat di antara bagian-bagian itu yaitu seperti isi perut, udariang, kotoran atau tinja yang disebut dalam bahasa Pali karisang, ubo, nanah, dan juga muta yang disebut air seni. Ini adalah keempat bagian tubuh yang muncul hanya karena temperatur. Nah, jadi yang dijelaskan yang disebut sebagai materi, nah materi ini sebenarnya adalah atau munculnya materi ini disebabkan oleh empat sebab. Nah, empat sebabnya itu apa? Yang pertama adalah kama. Nah, jadi materi atau rupa itu munculnya yang pertama karena kama. Yang kedua karena cita, kesadaran. Yang ketiga karena utu, yaitu elemen api atau unsur api yang ada di setiap materi. Dan juga oja atau nutrisi. Nah, jadi materi-materi ini kemunculannya itu hanya karena ada empat sebab ini. Nah, jadi dijelaskan bagian-bagian tubuh seperti isi perut, kemudian kotoran, nanah, dan air seni. Nah, ini hanya munculnya itu karena temperatur. Artinya nggak ada kama di sana, dan juga nggak ada kesadaran. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian air mata. Nah, jadi air mata ini berasal dari temperatur dan juga kesadaran. Nah, jadi kemunculan air mata ini, kalau secara realitas sesungguhnya, itu hanyalah dua sebab. Yang pertama itu karena elemen api yang disebut utu, dan juga karena cita, atau karena kesadaran, air mata itu muncul gitu, atau materi-materi yang menyusun, yang secara konsep itu kita sebut air mata, itu munculnya itu karena temperatur atau elemen api dan juga pikiran karena kesadaran. Nah, jadi kalau kesadaran tadi penjelasan sebelum-sebelumnya, Bante menjelaskan di dalam Wisuddhimagga itu terdapat sebab-sebab kenapa air mata keluar. Karena senang, somanasa, karena perasaan sedih, domanasa, atau karena faktor-faktor yang lainnya seperti makanan yang tidak sesuai sehingga bagian tubuhnya menjadi tidak seimbang, elemen-elemen tubuhnya menjadi tidak seimbang sehingga memproduksi air mata. Nah, ini bisa dijelaskan sebagai karena elemen api begitu ya. Nah, begitupun juga karena perasaan bahagia dan juga perasaan sedih itu ya, kita bisa jelaskan sebagai muncul karena pikiran begitu ya. Jadi karena pikiran air mata itu juga bisa keluar. Entah itu dalam perasaan bahagia ataupun juga dalam perasaan sedih. Nah, ataupun air mata bisa keluar karena seseorang itu kelilipan debu, asap, pasir dan seterusnya. Nah, ini juga bisa dijelaskan sebagai bagian dari kemunculan karena temperatur atau elemen api. Ya, jadi ini penjelasan secara abidama kenapa air mata itu keluar. Ya, seperti itu Nancy. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Bante. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ko Edi juga. Oke, Ko Edi Ya, dipersilakan. terima kasih Bante Sugihontu. Suaranya agak kecil, Kecil ya. boleh di, ya, Oke, saya kasih perbesar suaranya. Bagaimana sekarang? Suara oke? Bante Ya, masih agak, kecil. Masih kecil ya. Ini sudah maksimum ini. Oke, Mungkin saya agak dekat ke layar. Maaf, mungkin mudah-mudahan suaranya ya. oke, Sugihontu, silakan. Nama Mulia Bante ya. Tadi begitu komplit jawaban Bante. Mungkin sekarang Bante saya mau bertanya tentang bagaimana kita mengeliminasi kotoran batin, Bante. Ya kita tahu kotoran batin itu bertingkat-tingkat, Bante. Dari yang paling kasar, anu saya terus sampai ke bawah yang paling halus, Bante. Contohnya, misalnya rasa benci, Bante. Mungkin musuh kita rasa benci itu kasar, itu semua orang tahu, Bante. Dan kita bisa melihatnya. Tapi kita makin dalam, makin kita mengikuti dhamma, belajar, kita makin halus, Bante. Kadang makanan yang kita tidak mau, kita tidak merasa ini juga ada rasa benci, ada rasa tidak senang gitu, Bante. Lama-lama turun ke bawah, kadang kita tidur, oh kok
panas ya, itu juga ada rasa benci. Jadi mungkin pertanyaan saya begini Bante, ya kadang saya juga bisa merasakan, oh ini kok kenapa ada rasa benci nih Bante, yang makin halus makin dalam. Pertanyaan saya, bagaimana kita melatih diri Bante untuk menghapus, mengeliminasi rasa benci yang sampai paling halus Bante. Mungkin dengan cara samadhi, meditasi, itu pelan-pelan memang kadang bisa kita bisa melihat Bante, oh ini rasa benci mau keluar. Mungkin ya pertanyaan saya, bisakah kita menekan sampai ke bawah? Kadang saya merasa, oh kenapa saya ada benci ya? Maaf, ini apakah ini suatu kesalahan nggak Bante? Saya merasa, oh kenapa saya harus membenci hari ini panas ya? Seharusnya saya bisa menahan diri. Saya merasa diri saya harusnya bisa gitu Bante. Mungkin ataukah memang ini bertingkat ya Bante ya? Mungkin kalau benci terhadap orang lain mungkin sekarang ya mudah-mudahan saya sudah bisa mengurangi Bante. Meskipun dia tidak baik sama saya ya paling oh mungkin ini karma ini wipaka saya dan mungkin dia mempunyai kondisi cause and effect jadi dia benci saya ya tapi nggak apa-apa dan rasa benci ini juga anice nanti lama hilang sendiri. Cuma kadang yang halus pelan-pelan mungkin Bante bisa membantu bagaimana caranya supaya ya atau mungkin kita harus menyadari lah mungkin karena kita belum mencapai kesucian Bante ya. Sadu 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 Bante ya. Ya, terutama dalam kekotoran batin, di mana kebencian itu muncul. Ya, memang kebencian ini juga terkadang ada yang sangat kuat begitu ya. Sangat kuat, terkadang menjadi dendam yang membara. Artinya ketika seseorang itu menyimpan kemarahan, menyimpan kebencian, nah sehingga kebencian yang sangat kuat ini menjadi dendam gitu. Nah terkadang juga di dalam teks kita dijelaskan banyak sekali cerita-cerita tentang dendam ini tidak bagus begitu ya. Makanya di dalam Dhammapada itu Sang Buddha menjelaskan bahwa kebencian itu tidak bisa hilang ketika kita membalasnya dengan kebencian. Nah, artinya ketika kebencian itu kita rasakan, contohnya orang lain membenci kita begitu. Nah, tetapi ketika kita membalasnya juga dengan kebencian, nah permasalahan itu tidak akan hilang. Nah, tetapi kebencian itu akan hilang ketika kita melakukan atau memancarkan cita kasih kepada orang yang membenci kita. Nah, di situ kebencian akan hilang dan itu juga yang Sang Buddha katakan sebagai hukum universal. Sebenarnya di dalam syair Dhammapada tersebut itu ada satu kisah yang cukup menarik begitu ya, tentang bagaimana seseorang yang menyimpan kebencian satu dengan yang lainnya bahkan bisa terbawa di banyak kehidupan. Di dalam kisah tersebut di zaman Buddha itu ada ketika Sang Buddha memberikan Dhammadesana kepada umat-umat dan juga pada para biku di Wihara Jetavana. Nah, pada saat itu tiba-tiba kedatangan seorang ibu yang baru melahirkan. Dia membawa anak beserta juga lari dengan suaminya. Jadi ada 3 orang, yaitu suaminya, kemudian istrinya yang baru melahirkan dan anak yang baru dilahirkan begitu ya. Nah, mereka sedang lari tergesa-gesa karena mereka itu dikejar oleh satu makhluk begitu ya, yang menampakkan diri ke mereka dan juga dua kelahiran sebelumnya. Jadi ibu ini sedang melahirkan untuk yang ketiga kalinya gitu ya. Nah, di mana di kelahiran yang pertama dan kedua ini makhluk ini selalu datang dan juga mereka melihat sendiri bahwa makhluk ini memakan anaknya begitu yang baru mereka lahirkan begitu. Nah, sehingga dikatakan juga mereka ini sangat trauma begitu. Jadi ketika punya kelahiran yang ketiga pun juga mereka benar-benar menjaganya bagaimana caranya begitu. Nah, makanya karena nggak ada pilihan yang lain, nah mereka baru saja bahkan melahirkannya pun juga sebenarnya dikatakan di depan wihara begitu. Karena setelah si istri ini mau melahirkan, nah pada saat itu mereka cepat-cepat datang ke wihara. Nah tetapi di tengah jalan dekat wihara itu ada satu kolam. Nah jadi si istrinya itu melahirkan di sana. Nah, jadi setelah melahirkan pun karena cintanya kepada anak dan juga ingin menyelamatkan anak tersebut, nah bahkan bisa kita pahami si ibu ini baru melahirkan dan langsung lari ke wihara. Nah, seberapa hebat begitu ya cinta seorang ibu kepada anaknya.
Nah, jadi di cerita tersebut, Dhamma Desana atau ketika pembabaran Sang Buddha itu terinterupsi oleh kejadian tersebut, begitu ya. Nah, sedangkan si makhluk ini dikatakan itu nggak bisa masuk ke wihara karena dicegah oleh dewa penjaga pintu wihara. Nah, kemudian mengetahui kisah mereka, nah Sang Buddha menyuruh makhluk tersebut itu untuk datang di hadapan audiens pada saat itu, begitu ya. Nah, kemudian Sang Buddha menceritakan kisah masa lampau di antara mereka bahwa di satu eh, di banyak kehidupan, nah mereka itu selalu menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Dan karena ini juga terkait masalah anak, begitu ya. Nah, jadi di banyak kehidupan sebelumnya juga selalu ketika melahirkan, nah mereka akan membunuh anaknya dan juga menyakiti orang tuanya, begitu. Nah, sehingga dari satu kehidupan, yang satu menyakiti, yang satu disakiti, kemudian kehidupan yang berikutnya, nah yang tadinya disakiti menjadi menyakiti, kemudian yang tadinya menyakiti jadi disakiti begitu. Dan seperti itu terus berulang begitu. Nah ini yang dikatakan bahwa kebencian itu bahkan ketika kita pelihara dan juga akan termanifestasi dari satu kehidupan ke kehidupan yang berikutnya. Dan kalau kita memahami cerita ini, artinya kita nggak boleh menyimpan dendam, nggak boleh bahkan menyimpan kebencian begitu. Nah, jadi itu sungguh berbahaya kebencian tersebut, nah, sehingga kebencian itu nggak bisa hilang kalau terus disimpan begitu. Nah, ini satu kisah yang bisa kita pahami bahwa kebencian yang sangat kasar, nah, itu hanya bisa kita atasi dengan cinta kasih. Nah, jadi kalau kita bisa membalasnya dengan cinta kasih, nah terkadang memang kebencian itu nggak bisa hilang begitu. Nah, tetapi yang bisa kita pahami adalah kebencian kita terhadap orang yang menyakiti kita, yang benci dengan kita, nah itu akan menjadi hilang dari diri kita. Tetapi kita tidak bisa merubah kebencian yang ada pada orang lain kepada diri kita. Nah, jadi dengan cinta kasih itu artinya kita itu menghilangkan kebencian di dalam diri kita, bukan kepada orang lain begitu ya. Hanya ketika keduanya itu saling membalas dengan cinta kasih, nah baru kebencian itu akan hilang. Nah, di dalam cerita tadi, ketika dipertemukan oleh Sang Buddha, nah, dan dua-duanya menjadi paham bahwa kebencian itu terus berulang, nah kemudian saling memaafkan. Nah, sehingga setelah saling memaafkan, nah keduanya pun juga menjadi punya cita kasih satu dengan yang lainnya. Begitu. Dan dikatakan setelah kejadian tersebut, nah setelah Sang Buddha menjelaskannya dan juga membabarkan dhamma terkait dengan kehidupan lampau mereka, nah sehingga mereka menjadi paham dan akhirnya saling memaafkan dan juga memiliki cinta kasih yang sangat kuat begitu. Jadi bahkan menjadi teman yang sangat baik begitu. Nah, bisa dibayangkan. Nah, itu cinta kasih. Nah, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, nah ketika kebencian itu muncul, nah yang kita bisa hilangkan itu adalah dengan cinta kasih, kebencian di dalam diri kita itu bisa hilang. Nah, kalau kita bisa menjaga batin yang penuh cinta kasih tersebut, nah tidak hanya kebencian, tetapi bahkan pikiran kita menjadi sangat tenang dan juga menjadi terkonsentrasi. Nah, cinta kasih ini atau meta itu dapat dikembangkan sebagai latihan konsentrasi. Nah, bahkan orang yang melatih latihan konsentrasi seperti ini itu juga bisa terlahir di alam yang sangat tinggi yang disebut alam Brahma. Nah, di dalam teks kita dijelaskan Bhante Sariputta itu pernah terlahir di alam Brahma itu karena bermeditasi, mempertahankan meditasi cita kasihnya dalam konsentrasi jana sampai meninggal begitu ya. Nah, jadi waktu sebelum meninggal itu masuk ke dalam konsentrasi pencerapan, konsentrasi jana dengan objeknya itu adalah meta bawana, meditasi cinta kasih. Nah, terlahir dalam Brahma dikatakan makhluk Brahma ini yang bakal menjadi Bante Sariputta nantinya. Nah, selama 7 Mahakapa, jadi 7 siklus dunia di alam Brahma itu dia terus berlatih cinta kasih. Nah, jadi waktu masa hidupnya berakhir selama 7 Mahakapa, 7 siklus dunia. Nah, pada saat itu dia terlahir sebagai Upatissa. Nah, pemuda Upatissa begitu ya, yang akan menjadi Bante Sariputta di kehidupan tersebut. Nah, jadi Upatissa ini ketika terlahir,
Nah, karena sebelumnya itu selama 7 siklus dunia dia berlatih meditasi cinta kasih. Nah, bahkan cinta kasih batinnya ini termanifestasi di dalam proses kesadarannya. Nah, ketika dia menjadi pemuda upatisa, bahkan sampai akhirnya menjadi arahat sebagai Bate Sariputa, nah dia itu nggak bisa memunculkan kemarahan. Nah, jadi ketika pada saat itu Bante Sariputa itu terkenal karena orang yang sangat sabar dan juga penuh dengan cita kasih. Nah, jadi ketika ada seorang Brahmana yang bodoh yang ingin mengetes begitu ya. Nah, seperti apa kesabaran Bante Sariputa? Nah, dia pada saat Bante Sariputa itu sedang berpindah patah, sedang mengumpulkan dana makan dari satu rumah ke rumah yang lain. Nah, dia dari belakang itu memukul Bante Sariputa. Nah, bahkan Bante Sariputa itu hanya bilang, oh ada ini apa? Nah, tetapi bahkan dia tidak melihat siapa yang memukulnya dia begitu ya. Dan dia melanjutkan perjalanannya untuk mengumpulkan dana makan begitu. Nah, jadi ya di sini di dalam teks kita juga dijelaskan Bante Sariputa ini nggak bisa memunculkan kemarahan bahkan sebelum dia menjadi seorang arahat gitu. Kenapa? Karena latihan sebelumnya dengan batin yang penuh cita kasih itu yang sangat kuat yang terus dia kondisikan dari waktu ke waktu. Nah, artinya apa? Artinya kebiasaan batin yang kalau kita selalu memiliki batin yang cita kasih, nah bahkan kemarahan itu sulit untuk muncul di orang-orang seperti itu, gitu. Nah, di sini kita bisa pahami, nah sebenarnya kemarahan itu muncul karena ada objeknya. Nah, jadi karena ada kesadaran yang mengambil objek, nah di sini objeknya itu adalah yang ketika kita merespon objeknya itu, nah perasaan tidak senang itu muncul begitu. Nah, jadi yang itu disebut juga dibarengi dengan kebencian, faktor penta kebencian. Nah, sehingga kebencian itu muncul. Tetapi kalau kita bisa menghindari objek-objek kebencian itu, nah kita bisa pahami kebencian di batin kita itu tidak muncul. Nah, tetapi walaupun terkadang kita tidak melihat, tidak mendengar, tidak mencium, tidak merasakan, atau juga tidak mendapatkan sentuhan-sentuhan tersebut, waktu meditasi ketika kita memiliki pikiran terhadap objek tersebut, orang yang kita benci misalkan gitu. Nah, itu kebencian akan muncul kembali. Kenapa? Karena objek batinnya itu memunculkan kebencian untuk kita begitu. Nah, jadi begitupun juga ketika kita meditasi pun, nah kita harus menjaga pikiran kita agar selalu berada di dalam objek meditasi sehingga kemunculan itu tidak muncul. Karena kebencian itu pun juga merupakan rintangan batin yang merintangi seseorang itu tidak bisa berlatih meditasi dengan baik. Nah, jadi yang harus kita pahami ya kebencian ini harus kita hindari tidak hanya dengan kita melihatnya ataupun kalaupun melihatnya kita harus punya yang namanya itu perhatian yang benar, yoniso manasikara. Begitu ya. Sama seperti halnya tadi Bante baru menjelaskan bagaimana kita melihat air mata begitu ya. Nah, jadi ketika seseorang bersedih, nah kalau orang itu sudah mulai tenang, kesedihannya sudah mulai hilang, nah kemudian dia mulai menganalisa kenapa dia sedih. Nah, bahkan dia menganalisa yang disebut air mata itu apa begitu. Nah, jadi dengan seperti itu dia menjadi paham realita yang disebut air mata itu tidak lain hanya munculnya karena elemen api dan juga elemen kesadaran. Nah, cita samutana atau munculnya karena kesadaran begitu ya. Nah, begitupun juga kenapa kita menjadi marah, kita menjadi sedih, nah karena ada objeknya juga begitu. Nah, jadi objek ini muncul di batin kita, nah kita menjadi sedih, menjadi marah. Nah, begitu. Dan juga pada saat objek itu muncul, nah kita tidak meresponnya dengan yoniso manasikara, perhatian yang bijaksana. Contohnya, oh yang disebut orang yang membenci kita itu juga anicca, kemudian duka, penderitaan, dan juga tanpa aku. Bahkan secara konsep, oh dia juga orang yang tersiksa karena penuaan, karena penyakit, karena satu saat dia juga akan meninggal, dan seterusnya begitu. Karena hal-hal duniawi, dia juga menjadi menderita, dan seterusnya. Jadi kalau orang bisa berpikir dengan tenang, artinya kebencian sudah mulai hilang, dan dia mulai menganalisa kenapa dia marah, kenapa dia membenci, dan itu pun juga langkah yang sangat efektif untuk menghilangkan kemarahan dan untuk benar-benar menghilangkan secara sistematis begitu ya. Kalau bisa pun juga sampai ke akar-akarnya begitu. Ya, seperti itu ya, Baik. Freddy. Jadi kita juga harus berusaha ya Bante ya. Berusaha Ya, untuk
Ya, harus menggunakan bisa mengembangkan batin yang dengan perenungan dhamma, pemahaman dhamma. pemandama ya. Tapi kita juga mungkin suatu saat memang automatically bisa, tapi mungkin saat sekarang kita masih ada usaha untuk menganggap ini sebagai anicca, sebagai cause and effect Ya, supaya terkadang kita kalau terus kalau kalau tidak bisa karena objeknya itu sangat kuat atau kemarahan itu sangat kuat, nah Anda bisa menghindari kontak mata, menghindari untuk melihat orang tersebut, begitu. iya, Menghindari untuk memikirkan orang tersebut. Nah, setelah batin mulai tenang, nah Anda mulai bisa menganalisa, nah, kenapa saya marah kepada orang tersebut, begitu. Dan juga bisa memahami secara realitas sesungguhnya, begitu, bahwa oh dia itu tidak yang disebut dia yang saya benci itu hanya konsep gitu. Ya, sedangkan dia yang sebenarnya itu atau secara realitas sesungguhnya itu nggak ada. Yang ada hanya proses batin dan jasmani, nama dan rupa dan seterusnya, begitu. sampai kita mencapai anagami ya Bante ya, karena ini termasuk part 3 yang faktor yang keempat ya Bante ya. Ya. Oke. Satu Bante. Terima kasih ya. Oke. Ya. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari slide. Silakan host. Bante, ini ada pertanyaan dari Panya Sampada. Wandami Bante izin bertanya, saya pernah dengar dari sebuah video pendek, Putri Yasodhara masih melekat kepada Pangeran Siddhartha setelah Pangeran Siddhartha telah menjadi Buddha. Karena kemelekatan beliau itu sehingga menyebabkan Putri Yasodhara mencapai pencerahan. Apakah dengan kita melekat kepada guru juga merupakan sesuatu yang baik? Hanya Wandami Bante. Ya, di sini kita harus memahami apa konteksnya begitu ya. Jadi Sang Buddha pernah berkata faktor-faktor penyebab seseorang itu bisa tercerahkan atau bisa menjadi contohnya seorang sotapana di dalam Sotapati Angga, Sotapati Niangga atau faktor-faktor yang seseorang itu dapat bagaimana bisa menjadi seorang sotapana itu dijelaskan ada 4 faktor. Nah, di antara keempat faktor ini, salah satunya adalah Sapurisa Samsewo atau bertemu dengan manusia mulia atau bertemu dengan orang-orang mulia begitu. Nah, jadi ketika seseorang itu karena kedekatan, karena melekat, nah, tetapi kemelekatannya itu terhadap orang-orang yang salah, nah, atau orang-orang yang tidak mulia. Nah, mungkin karena kedekatannya atau karena interaksinya dengan orang-orang tersebut yang menjadikan sifat-sifat dianya itu menjadi buruk begitu ya. Contohnya di dalam Sigalowada Sutta, nah Sang Buddha menjelaskan seperti orang-orang yang dekat dengan pemabuk, dengan penjudi begitu. Nah, itu yang menyebabkan faktor yang menyebabkan orang tersebut itu bisa kehilangan harta gitu. Artinya apa? Nah, artinya orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang salah, nah itu orang yang akan menderita begitu. Nah, tetapi di sini Putri Yasodhara itu beruntung dekat dengan Pangeran Siddhartha. Nah, karena kemelekatan terhadap Pangeran Siddhartha yang sebenarnya itu tidak bisa hilang sebelum dia itu menjadi anagami atau jadi arahat begitu ya. Nah, kemelekatan yang dimaksud di sini apa? Di dalam Buddha Wamsa kita akan menjadi punya gambaran yang lengkap. Nah, seperti apa kemelekatan Putri Yasodhara kepada Pangeran Siddhartha. Nah, bahkan diceritakan di dalam Buddha Wamsa atau kisah-kisah bagaimana perjuangan Sang Buddha mencapai mengumpulkan kesempurnaan, mengumpulkan kebajikan untuk menjadi seorang sama Sang Buddha atau Buddha yang tercerahkan secara sempurna. Nah, pada saat itu di kehidupan sebagai petapa Sumedha. Nah, artinya sebelum diramalkan untuk menjadi seorang bodhisatta, nah pada saat itu Putri Yasodhara pun juga muncul di sana begitu ya sebagai seorang yang namanya itu adalah Sumita begitu ya. Nah, jadi si Sumita ini melihat tekad dari petapa Sumedha. Nah, dia juga ingin menemani si petapa ini sampai dia menjadi seorang sama Sang Buddha begitu ya. Nah, jadi kemelekatan itu munculnya itu pada saat
bodhisatta kita diramalkan untuk menjadi sama Sang Buddha. Nah, dari cerita tersebut sampai kelahiran terakhirnya menjadi Pangeran Siddhartha, nah itu dikatakan bodhisatta Gautama yang akan menjadi Buddha Gautama mengumpulkan 4 asankya dan 100.000 mahakapa. Artinya perjalanan yang sangat-sangat panjang, di waktu yang benar-benar sangat-sangat panjang. Dan di dalam cerita Jataka, di sana kita juga bisa melihat banyak kehidupan. Nah, mereka ini selalu sebagai pasangan, begitu ya. Nah, sebagai suami, sebagai istri, begitu, dan seterusnya. Nah, jadi kemelekatan ini tidak hanya di satu kehidupan, tetapi di banyak kehidupan, nah, sehingga kemelekatan di antara mereka itu sangat kuat, begitu. Nah, karena Pangeran Siddhartha akhirnya menjadi seorang Buddha yang sudah benar-benar menghapus semua kemelekatan, nah, tetapi pada saat itu Putri Yasodhara masih melekat, begitu ya. Nah, tetapi karena kemelekatannya ini melekat kepada orang yang baik, sebagai kalkamita yang terbaik, yaitu sama Sang Buddha. Nah, Sang Buddha mengarahkan dia untuk terus berlatih dhamma, begitu ya. Nah, sehingga karena kedekatannya dengan Sang Buddha, nah akhirnya Putri Yasodhara ini ketika dia menjadi tenang, kemudian dia juga bisa melihat realitas sesungguhnya dengan latihan vipassana dengan baik, dan akhirnya menjadi seorang Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan diakhiri dengan pencapaian arahat, begitu ya. Nah, jadi ketika sudah menjadi arahat, Putri Yasodhara, nah sebagai bikuni itu sudah tidak lagi melekat, begitu ya. Melekat dalam arti di sini adalah melekat secara duniawi, begitu. Jadi itu juga merupakan satu hal yang baik yang kalian harus pahami adalah kedekatan kita dengan Kalyanamita atau Sapurisa Samsewo atau dekat dengan manusia mulia itu merupakan faktor pendukung atau faktor yang menentukan seseorang itu bisa menjadi seorang Sotapanna. Nah, artinya punya satu kedekatan dengan orang-orang mulia, orang-orang yang berhasil mencapai kesucian. Nah, itu juga diperlukan buat kita untuk maju dalam Dhamma. Seperti itu, Nancy ya. Ya, terima kasih Bante untuk penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari yang raise hand kepada Koryo, dipersilakan. Mandami Bante, suaranya apakah jelas? Silakan. Oke. Jadi saya pernah datang ke satu vihara lain. Di situ ketika dana makan, itu bantenya ngomong, ketika sudah diserah, itu tidak boleh lagi disentuh. Sementara di vihara yang saya datangi itu, ketika dana makan, itu bantenya menyerahkan ke kapia. Baru kapia menyusun makanan-makanannya. Jadi saya mau bertanya itu, secara winaya bagaimana ya Bante tentang serah menyerah itu? Kemudian saya kan juga pernah jadi pendamping Bante saat Damato. Itu kan Bantenya udah dapat minum nih. Kemudian Bantenya tiba-tiba ngomong ke saya, serahkan kembali minumannya. Oh, jadi saya pun menyerahkan kembali Bante. Nah, jadi di situ saya ingin bertanya secara winaya itu bagaimana ya Bante? Gitu, Bante. Ya, sebenarnya di dalam peraturan biku, seorang biku itu ketika memakan makanan, itu harus menerima makanan tersebut terlebih dahulu. Nah, kita bisa melihat Sang Buddha itu mengizinkan para biku untuk menggunakan mangkuk untuk menerima makan, begitu ya. Nah, bahkan di dalam cerita Sang Buddha itu dikatakan pada saat Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, nah pada saat itu dan juga sudah keluar dari pencapaian-pencapaiannya dan juga memerlukan makanan atau nutrisi untuk menunjang tubuhnya. Dan pada saat itu Sang Buddha itu nggak punya mangkuk, begitu ya, nggak punya belum punya pata, begitu, mangkuk biku. Nah, jadi pada saat itu mengetahui intensi Buddha bahwa Sang Buddha itu nggak boleh menerima makanan langsung. Nah, sehingga 4 Raja Dewa itu menciptakan dengan kekuatannya mangkuk untuk Sang Buddha, begitu. Nah, di situ kita bisa pahami bahwa biku itu nggak boleh menerima makanan secara langsung. Nah, contohnya misalkan ada umat yang mendanakan misalkan pisang, begitu ya. Nah, jadi ada baiknya
ketika makanan contohnya seperti pisang itu diserahkan pada saat jam makan. Nah, jadi dia jangan menyerahkan langsung begitu ya ke tangan biku tersebut. Nah, tetapi mungkin dengan kalau biku itu bawa mangkuk, nah sudah pasti dia akan menerimanya itu di atas patanya, di atas bowlnya. Nah, begitupun juga ketika umat itu mempersembahkan dengan tray, nah itu juga bantenya itu bisa langsung menerimanya begitu. Nah, jadi ya kita bisa memahami bahwa eh, bante-bante itu makan setelah makanan itu diserahkan kepada biku tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah makanan yang sudah diterima itu boleh disentuh lagi atau tidak begitu ya? Nah, jadi sebenarnya untuk menghindari kecurigaan atau prasangka buruk. Nah, artinya kalau misalkan makanannya itu sudah diserahkan kepada biku dan biku itu menaruh di meja dan kapia itu mungkin menyusun makanan yang ada di meja tersebut. Nah, sebenarnya kalau sebagai kapia atau yang membantu biku tersebut, kalau misalkan dia tidak punya niat bahwa oh saya mau makan makanan ini begitu. Nah, sebenarnya itu tidak ada masalah. Nah, tetapi yang menjadi masalah, nah bante-bante terkadang nggak bisa menebak isi pikiran si kapia tersebut. Apakah si kapianya ini punya intensi bahwa makanan yang dia pegang itu dia sudah berpikir bahwa itu adalah miliknya begitu. Nah, jadi kalau dia sudah berpikir bahwa makanan yang sudah diterima oleh Bante, nah, Bantenya hanya menyusun di meja, dan juga si kapia ini memegangnya dengan intensi, oh nanti saya mau ambil ini begitu. Nah, jadi intensi itu yang membuat sebenarnya makanan itu menjadi tidak murni begitu. Kenapa? Karena si kapia ini tidak hanya memegang makanan tersebut, tetapi sudah memindahkannya. Nah, di dalam peraturan seperti adina dana atau mencuri barang. Nah, peraturan ini sebenarnya peraturan yang sangat berat untuk para biku. Nah, jadi kalau biku itu melakukan adina dana atau mencuri, nah itu menjadi pelanggaran yang sangat berat. Nah, di dalam faktor adina dana ini adalah ketika orang itu punya niat untuk mengambil, memegang barang tersebut, dan juga memindahkannya. Nah, itu yang sudah menjadi milik orang tersebut, begitu atau milik si pencuri atau ketika para biku itu melakukan kegiatan tersebut, nah itu biku itu sudah dikatakan adina dana, sudah mencuri karena ada niat, kemudian dia memegang barangnya dan barang itu sudah berpindah begitu. Nah, jadi sama halnya, contohnya ketika si umat itu misalkan dia bukan kapia gitu, jadi dia tidak paham mengenai hal tersebut. Nah, jadi waktu si Bante ini menaruh di meja dan si kapia ini berpikir, oh ini mungkin kurang benar begitu posisinya. Nah, dia pegang begitu. Nah, kalau dia nggak ada intensi bahwa makanan ini dia mau ambil, nah sebenarnya tidak ada masalah begitu. Tetapi kalau dia punya intensi, nah sehingga sebenarnya makanan itu menjadi tidak pure. Dan sebenarnya kalau secara winaya, kalau biku itu tahu, nah biku itu juga ingin makanan itu diserahkan ulang begitu. Nah, kenapa? Karena secara peraturan yang tadi itu sebenarnya sudah milik umat tersebut begitu, bukan makanan biku yang sudah diterima. Nah, jadi untuk menghindari para biku nggak tahu mengenai niat seseorang, nah sehingga ada di beberapa wihara mungkin biku-bikunya itu yang menjaga agar setelah makanan itu diterima itu tidak disentuh lagi oleh umat begitu. Nah, itu mungkin ide kenapa ada yang setelah diterima makanan itu kapia atau umat itu tidak boleh menyentuh kembali. Nah, ada yang boleh karena biku itu biasanya umat-umat atau kapia yang menyusun itu sudah tahu begitu. Nah, sehingga bante-bante yang di wihara tersebut mengizinkan umat itu untuk menyusun makanan-makanan tersebut. Nomodami Bante. Jadi melanjutkan penjelasan Bante, apakah biku dengan dasar hanya karena tidak tahu itu sudah bisa melanggar winaya Bante? Padahal dia Ya, tidak tahu niat si kapianya ini niatnya itu hanya memindahkan atau memang ada niat untuk mengambil. Ya, jadi peraturan winaya sebenarnya dikeluarkan oleh Sang Buddha tujuannya itu untuk
mengikis kekotoran batin begitu. Jadi untuk mengendalikan kekotoran batin itu tidak muncul dari perbuatan, ucapan dan juga pikiran begitu. Nah, jadi untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, nah ada memang biku-biku yang menjalankan peraturan itu terkesan sangat ketat begitu atau sangat keras begitu. Nah, sehingga ya tercermin mungkin sedikit kaku. Nah, tetapi kita harus memahami bahwa biku-biku tersebut ingin juga menjaga agar kekotoran batin itu tidak muncul juga lewat pikirannya begitu. Ya, ini memang peraturan yang dibuat oleh Sang Buddha begitu sampai sekarang gitu. Sehingga karena Sang Buddha juga tidak merevisi aturan tersebut, nah sehingga peraturan ini bahkan biku-biku itu tidak berani untuk menghilangkannya. Tetapi secara karma apakah itu menjadi karma buruk, Bante? Karma buruk berat istilahnya. Ya, kalau secara biku, contohnya dia yang misalkan mencegah begitu. Nah, artinya apa? Nah, pada saat itu sebenarnya di dalam pikiran biku itu bagaimana dia menjalankan peraturan biku itu dengan baik. Nah, artinya tidak ada niat buruk sama sekali untuk menghina umatnya atau menyinggung perasaan umatnya begitu. Karena pada saat itu niat si biku itu adalah bagaimana dia menjaga silanya itu agar tidak dicela oleh para bijaksana begitu. Artinya orang-orang yang tahu mengenai winaya, nah terkadang dia bisa menunjukkan kesalahan terhadap biku tersebut sehingga biku itu menjadi menyesal karena melakukan pelanggaran tersebut. Nah itu di dalam intensi biku tersebut. Nah sedangkan intensi umatnya, nah ketika si umat ini berpikiran buruk, contohnya kenapa ya? Apa yang salah ya? Apakah makanan saya itu tidak bagus atau apa begitu. Dan juga dia tidak menanyakan kepada biku tersebut, nah sehingga pikiran-pikiran buruk itu berkembang di dalam batinnya. Nah yang kita pahami adalah kama adalah niat. Nah artinya di dalam batin pun, nah ketika dia punya pikiran buruk, sebenarnya dia sudah menciptakan kama buruk begitu. Nah jadi di sini harus dipahami, misalkan ketika ada satu kejadian-kejadian yang mungkin kita menjadi bertanya-tanya. Nah, justru itu merupakan momen ketika misalkan ada waktu luang atau mungkin setelah ceramah atau saat-saat ini, begitu ketika Anda bertanya, nah ini juga sebenarnya hal yang bagus gitu untuk mendapatkan klarifikasi, nah sehingga pikiran-pikiran buruk itu menjadi hilang begitu karena penjelasan winaya tersebut begitu. Nah, tetapi kalau umat tersebut tersinggung dan juga tidak menanyakan alasan kenapa begitu dan juga dia terus menjaga pikiran-pikiran buruk itu terus berkembang di dalam batinnya, ya tentu selama dia mengembangkan atau selama pikiran buruk itu muncul di dalam batinnya, nah selama itu juga ya dia karma buruk itu akan terus muncul gitu ya sebagai sebab karma buruk. Baik, terima kasih jawabannya Bante Harmodana. Nah, selanjutnya karena waktu sudah menunjukkan lewat dari pukul 20.31, jadi kita akan akhiri pertemuan hari ini. Pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk yang belum terjawab akan kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita akan masuki sesi pelimpahan jasa. Bante, kita mohon bimbingan untuk pelimpahan jasanya. Ya, mari kita sama-sama membacakan gata pelimpahan jasa. Eta wata ca amehi sambatang punya sampadang sabe dewa numo dantu sabe buta numo dantu sabe sata numo dantu saba sampati sidia idami nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idami nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idami nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idami punyang asawa kaya wahang hotu idami punyang nibana sapacayo hotu Mama punya bagang sabah satanang bajemi te sabe mesamang punya bagang labantu. Sadu, sadu, sadu. Wandami Bante, terima kasih atas penjelasannya hari ini. Apabila Bante ingin istirahat, Bante dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting ini duluan, Bante. Terima kasih, Bante. Selamat malam semuanya.
Demikian acara Q&A pada malam hari ini. Semoga kita semua semakin memahami Dhamma dan semoga ajaran Buddha bertahan lama. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada sahabat Dhamma yang telah hadir pada Zoom malam hari ini. Apabila sahabat Dhamma ingin mengajukan pertanyaan, sahabat Dhamma bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor WA yayasan yaitu 0852 7711 1266 atau mengirimkan pertanyaan ke Instagram PATVDH Sidikalang. Untuk pertanyaan yang belum terjawab akan dilanjutkan ke pertemuan berikutnya. Selain itu, kami ingin menginformasikan bahwa acara Q&A ini diadakan setiap hari Selasa pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat secara online melalui aplikasi Zoom. Sahabat Dhamma bisa menggunakan link Zoom Meeting dengan meeting ID dan password yang sama untuk setiap pertemuan. Sebagai informasi, Zoom ini juga ada di-upload ke YouTube. Silakan mengunjungi channel PATVDH Sidikalang atau Yayasan Sadama Jotika. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Kemudian saya ada sedikit informasi bahwa telah dibuka Dhamma Yatra atau tur India dan Nepal, yaitu kunjungan ke tempat-tempat Buddhis seperti Taman Alam Lumbini, Bodh Gaya, Taman Rusa Isipatana, Kusinara, dan banyak situs Buddhis bersejarah lainnya. Dan acara ini akan dibimbing oleh Bante Utaranyana dari tanggal 25 Desember sampai 5 Januari 2026. Bagi yang tertarik bisa menghubungi Elina Well Travel atau menghubungi nomor 0877 6828 3430. Jadi demikian informasi yang mengenai Dhamma Yatra ke India dan Nepal. Jadi sahabat Dhamma, sampai jumpa di pertemuan berikutnya pada hari Selasa pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Suki Hontu dan semoga Anda semua berbahagia. Satu, satu, satu.